apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ini sebetulnya bukan sesuatu yang muluk-muluk. Betul. Mereka tidak ingin hadir sebuah proyek yang luar biasa, mercusuar. Tidak. Mereka hanya ingin bisa makan. Betul. Makan yang baik, yang layak. Buat istri, buat anak, buat keluarganya. Sederhana. Ya, jumpa lagi dengan saya Zul Muhammad. Melihat dinamika politik di Indonesia ini seperti tidak ada habisnya kalau menurut saya. Pokoknya ya ada saja yang dibahas. Sampai saya sendiri pun kadang-kadang suka merasa heran. Ya, atau jangan-jangan teman-teman yang sedang menonton konten saya ini juga merasakan hal yang sama. Nah, ada hal menarik yang ingin saya bahas dalam kesempatan kali ini. Tentang apakah itu? Yaitu tentang statement dari Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Jadi ya, setelah sebelumnya AHY ini sempat mengklaim bahwasanya Jokowi hanya tinggal gunting pita saja, kini AHY kembali mengkritik agar Jokowi ini tidak menggunakan uang negara hanya untuk membangun infrastruktur. Nah, alasannya kenapa? Alasannya karena rakyat butuh makan, begitu katanya. Memang lucu sekali AHY ini. Lah, apakah benar bahwa selama ini rakyat gak bisa makan hanya karena Jokowi membangun infrastruktur? Coba kalau memang benar ya, tolong tunjukkan data yang valid bahwasanya memang rakyat ini gak bisa makan karena Jokowi telah membangun infrastruktur. Jadi biar publik ini juga percaya bahwa apa yang disampaikan oleh AHY bukan hanya sekedar asumsi ataupun opini yang menyesatkan. Kasihanlah rakyat ini kalau menerima informasi sesat seperti itu hanya karena ambisi seorang AHY ingin menjadi wakil presiden ataupun presiden. Padahal ya, kalau dilihat dari data yang ada, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 392 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2023. Dan asal tahu saja, dana tersebut sudah termasuk alokasi anggaran infrastruktur untuk transfer ke daerah sebesar 92,99 triliun rupiah. Kemudian alokasi infrastruktur melalui pembiayaan anggaran sebesar 85,65 triliun rupiah. Nah, apakah AHY sudah paham soal itu semua? Jadi kalau AHY mengkritik seakan-akan semua anggaran dipakai untuk infrastruktur, maka pertanyaan saya, datanya dari mana? Atau jangan-jangan itu sengaja framing jahat untuk membodohi masyarakat? Nah, apakah AHY selama ini belum sadar juga bahwa Indonesia telah tertinggal jauh dengan negara-negara lain? Tahu kenapa? Ya, salah satunya karena infrastruktur yang masih belum merata. Dan asal tahu saja, selama 10 tahun bapaknya memimpin Indonesia, yang berkembang pesat itu bukanlah infrastrukturnya, tapi justru kelompok pro khilafah. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Nah, apakah AHY masih belum menyadari itu semua? Ya, sekarang nggak usah jauh-jauh membandingkan dengan negara Jepang, Amerika, atau Cina. Bandingkan saja dengan Malaysia atau Singapura. Terus terang saja ya, kita ini masih kalah jauh di bidang infrastruktur. Padahal kita ini negara yang besar. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan. Lagian kenapa ya, sepertinya AHY dan Demokrat ini alergi sekali kalau bicara soal infrastruktur. Jujur saja, saya jadi curiga apakah jangan-jangan AHY ini sedang mengalami paranoid. Ya, siapa tahu kan. Karena kalau diperhatikan, AHY ini ketakutannya suka berlebihan. Nah, orang yang paranoid ini biasanya cenderung sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain dan memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Bahkan baru-baru ini saja ya, AHY juga paranoid dan menuduh ada pihak-pihak yang tak ingin koalisi Demokrat, Nasdem, dan PKS ini terbentuk.
Coba bayangkan sampai separah itu coba. Nah kalau gini kan jadinya fitnah lagi, bener gak? Ketika dia ini nggak mampu untuk menyelesaikan masalah internal, akhirnya apa? Akhirnya dia ini pun sibuk fitnah sana sini. Ya beginilah yang namanya buah hasil dari karbitan kalau menurut saya. Ini jelas sangat berbeda kalau buahnya itu masak pohon. Ya sekarang jujur saja, AHY ini kan nggak pernah merasakan penderitaan rakyat di bawah. Jadi kalau dia selama ini gembar-gembor jualan kemiskinan, ya saya nggak percaya sama sekali lah. Lah gimana mau percaya coba, wong dia sendiri ini nggak pernah merasakan susah. Kan itu logika sederhananya, bener gak? Lah wong AHY ini kan dari lahir sudah kaya. Terus meniti karir politiknya juga bukan dari bawah. Tapi anehnya dia ini bisa langsung menjadi ketua umum partai. Padahal ya kalau dilihat secara pengalaman politik, AHY ini masih kalah jauh sama adiknya. Ya wajarlah karena adiknya ini sudah lebih lama terjun di dunia politik. Tapi AHY ini baru-baru saja. Ya sekarang jujur saja, apa yang mau dijual dari seorang AHY coba? Pengalaman di bidang politik juga masih minim sekali. Terus pengalaman di bidang pemerintahan juga belum punya sama sekali. Jadi apa yang mau dijual? Apa yang mau dibanggakan? Kok sekarang dia ini ngebet pengen jadi presiden atau wakil presiden? Dan lucunya, kader Demokrat lainnya justru membela seorang AHY. Jadi menurut Demokrat, AHY tak perlu pengalaman untuk menjadi capres maupun cawapres. Lah ini gimana ceritanya? Kita ini kan mau memilih presiden, bukan mau memilih kucing dalam karung. Ini menyangkut soal 275 juta rakyat Indonesia. Lah apakah dia ini tidak melihat Jakarta? Bagaimana amburadulnya ibu kota Jakarta ketika dipimpin oleh seorang pecatan? Nah yang paling parah lagi adalah ketika AHY mengatakan bahwa banyak sekali kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan sehingga rakyat ini terpaksa harus menanggung dampaknya. Nah pernyataan AHY ini juga blunder kalau menurut saya. Justru ya yang ugal-ugalan itu ketika di rezim bapaknya. Coba lihat saja banyak sekali bangunan mangkrak akibat dikorupsi. Bukan hanya proyek mangkrak Hambalang yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Namun ada juga proyek lain seperti proyek PLN. Nah jadi apakah AHY sengaja ingin menyindir bapaknya? Nah selain itu AHY juga menyinggung soal kemiskinan yang meningkat. Padahal kalau dilihat dari data Badan Pusat Statistik Nasional ya, tingkat kemiskinan di Indonesia terus mencatatkan penurunan. Dari data hingga Maret 2022, jumlah penduduk miskin turun menjadi 9,54%. Hal ini tentu sudah jauh lebih baik, apalagi kemarin kita dihadapkan dengan masalah pandemi COVID-19. Bahkan ketika angka kemiskinan nasional turun, namun angka kemiskinan di DKI Jakarta waktu dipimpin oleh Anies Baswedan justru malah naik coba. Parah sekali kan. Nah kemudian AHY juga menyinggung soal kenaikan harga dan lain-lain. Lah apakah dia ini nggak tahu bahwa di era bapaknya dulu inflasi pernah tembus sampai 17,11%. Nah sedangkan kalau di era sekarang inflasi masih bisa dijaga di angka sekitar 5 atau sampai 6% lah. Jadi pertanyaannya, apakah AHY juga tidak pernah tahu soal itu semua? Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.